Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini ada apa nih? Di Twitter sangat rame, ribut-ribut Rizal Ramli vs Mahfud MD. Sahut menyahut, jawab menjawab, bahkan keluar kalimat bodoh, goblok. Waduh, ini nih Rizal Ramli dilawan. Kita cek nih ya, beritanya dari Kumparan News. Mahfud MD sentil Rizal Ramli, makin ngawur dan bodoh, sesekali perlu dilawan, kata Mahfud MD nih. Kita baca berseteru soal apa nih? Menko Polhukam Mahfud MD terlibat perseteruan dengan Rizal Ramli. Mahfud bahkan menyebut Rizal Ramli semakin ngawur dan bodoh. Bukan tanpa sebab, Mahfud MD mengutarakan pernyataan itu. Perseteruan mereka berasal dari pernyataan Rizal Ramli yang kerap mengkritik Mahfud sejak menjabat Menko Polhukam. Si Rizal Ramli ya, persoalan pribadi, kalau menyangkut kekuasaan, dia kritik. Apalagi urusan yang lain. Yang memang fakir eksistensi mungkin ya si Rizal Ramli. Sehingga segala apapun dia kritik. Kemarin urusan nikahan Kaisang Pangarep dan Putri Erina, dia paling depan mengkritik, bos. Aduh, kacau. Itu nikahan padahal. Si Rizal Ramli tampil paling depan mengkritik. Susah memang kalau matanya sudah ditutupi dengan kegelapan. Susah. Anda, Rizal Ramli, merajalela ngawurnya karena didiamkan sehingga merasa pintar. Saya tahulah Anda itu siapa. Sebodoh apapun tak mungkinlah selama punya otak. Kita mengatakan bahwa orang yang masuk kekuasaan jadi iblis. Tulis Mahfud dalam akun Twitternya. Saya tidak anti kritik, tapi kalau orang menjawab dan mengkritik balik, jangan dituding anti kritik ya, tambah. Ini kan seringkali kemudian menjadi disalahpahami. Kalau misal si Rizal Ramli ini mengkritik, kemudian kritikan itu dijawab, tiba-tiba ada buzzer-buzzer. Mereka itu mengatakan bahwa pemerintah anti kritik. Ya enggak dong. Membela, kritik, mengkritik itu ya hal yang biasa. Anda mengkritik, kemudian dikritik balik kritikan Anda, ya wajar. Kemudian puncaknya, ex-Menko Perekonomian itu mengungkit pernyataan Mahfud, yakni setiap orang yang masuk kekuasaan menjadi iblis. Padahal Mahfud tidak berkata demikian. Mahfud menjelaskan, ketika menjabat sebagai ketua MK, dirinya menyoroti isu pemilihan langsung karena bisa membuat seorang malaikat menjadi seperti iblis. Bisa membuat seorang malaikat menjadi seperti iblis. Mahfud menyoroti maraknya money politik saat pemilu. Untuk itu menurut dia sistem pemilihan tersebut harus bisa diubah. Jadi bukan setiap yang masuk kekuasaan itu jadi iblis. Tetapi ini klarifikasi Mahfud MD ya, bisa membuat ya seorang malaikat, bisa itu ya bisa, bukan pasti. Pasti membuat malaikat bukan. Kalimatnya bukan pasti membuat malaikat menjadi iblis, tetapi bisa membuat malaikat menjadi iblis. Kalimat Rizal Ramli, setiap yang masuk kekuasaan jadi iblis, kan goblok. Dibulak balik tuh, itu kalimat itu harus benar-benar cermat memahami kalimat. Ya iyalah, bisa. Ya, sekarang itu mesti kita saksikan. Banyak orang yang menjabat di pemerintahan, kemudian korupsi dan sebagainya. Itu kan manusia ketika kemudian punya jabatan, ya, dan jabatannya itu disalahgunakan, maka manusia itu hilang kemanusiaannya, yang ada iblisnya, yang ada setannya, potensi ke arah sana tuh. Maksudnya itu. Dan memang faktanya iya, bisa.
Tapi bukan setiap yang masuk kekuasaan pasti menjadi iblis. Nah, kalau kalimat si Rizal Ramli ya, setiap orang yang masuk kekuasaan menjadi iblis, setiap loh, bukan bisa menjadi iblis, tapi setiap yang masuk, berarti semuanya. Orang yang masuk kekuasaan itu jadi iblis semua. Nah, ini kalimat si Rizal Ramli dibulak-balikan. Jadi goblok. Lanjut ya. Di antara pidato saya sebagai ketua MK, oke udah ya. Waktu itu yang saya bilang, jika sistem pilkada tidak diubah, maka malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem bisa jadi iblis. Sebagai ketua MK, saya sampaikan itu sebagai usul agar sistem pilkada diubah, sebab sistem yang ada mendorong kepada daerah korupsi sehingga banyak yang masuk penjara, jelas Mahfud. Mahfud kecewa karena pernyataan disalahartikan oleh Rizal Ramli. Ia meminta Rizal Ramli untuk membuktikan tudingan yang ia lontarkan. Ternyata Rizal Ramli ini makin ngawur dan bodoh. Tunjukkan. Kapan saya bilang bahwa setiap orang yang masuk kekuasaan menjadi iblis? Gobloklah pernyataan tersebut. Kapan dan di mana saya bilang begitu? Ayo. Saya bilangnya bukan begitulah, tapi begini. Yang tadi saya sudah sebutkan ya. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan Rizal Ramli selama ini kerap mengkritik dirinya termasuk orang lain dengan bahasa kasar dan tanpa data. Menurutnya, tindakan Rizal Ramli ini tidak bisa terus didiamkan. Sorry deh, Rizal Ramli yang duluan mengolok saya dengan kasar tapi tanpa data. Hampir setiap hari dia mengolok orang lain dengan kasar, tapi didiamkan saja. Yang mau membalik serang dia dalam catatan saya adalah Pak JK dan saya. Sesekali perlu dilawan dengan cara yang setara agar tak menyesatkan orang lain, tutup Mahfud MD. Iyalah, betul. Mesti kemudian diklarifikasi. Oh, kalimat itu berbahaya sekali loh. Apa yang diucapkan oleh Mahfud MD dengan apa yang diucapkan oleh Rizal Ramli, kalau benar-benar yang masyarakat serap itu sesuai apa yang diucapkan oleh Rizal Ramli, mengutip kata-kata Mahfud MD, ini sangat berbahaya. Rizal Ramli ingin membuat framing bahwa kata Mahfud MD, semua orang yang masuk kekuasaan itu jadi iblis. Padahal kalimatnya bukan seperti itu. Bisa jadi, bukan pasti jadi. Ya memanglah susah untuk meluruskan ya otak Rizal Ramli susah, karena satu kali lagi di otaknya itu sudah penuh kebencian, ya sudah penuh kebencian, di matanya ini sudah penuh kegelapan, sehingga apapun yang dia katakan, apapun yang dia pikirkan, itu pasti ada bumbu-bumbu kebencian, ada bumbu-bumbu syaitan, karena sudah dipenuhi dengan kebencian. Ya, otaknya sudah dipenuhi dengan bumbu kebencian, matanya sudah dipenuhi dengan kegelapan. Dia pura-pura bodoh terhadap kalimat yang diucapkan oleh Profesor Mahfud MD. Pura-pura bodoh atau memang bodoh ya kira-kira? Pura-pura nggak paham atau memang nggak paham? Masa bener-bener nggak paham? Mantan ex-menteri perekonomian. Saya lebih curiga dia pura-pura nggak paham aja. Ya, sengaja mempelintir kalimat agar memprovokasi rakyat, agar rakyat marah kepada Mahfud MD, agar rakyat marah kepada pemerintah, agar rakyat kemudian menyerang. Kan itu yang kemudian mereka selalu inginkan. Yang seperti ini tuh perlu kita angkat agar menjadi perbandingan, ya, agar menjadi perbandingan, agar konsumsi publik itu utuh ditelannya, bukan sepotong-sepotong, bukan kemudian informasi yang disalahartikan untuk tujuan tertentu yang membahayakan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.